Gimana kalau batas sains tertinggi itu sebenarnya adalah pintu gerbang menuju dunia mistik? Kita sering sombong sama teknologi modern, tapi tahu gak? Semakin dalam para ilmuwan meneliti alam semesta, mereka justru malah menemukan bahwa dunia ini terlalu mistis untuk dijelaskan sama matematika. Makanya belajar agama aja, ngapain belajar sains? Dunia ini cuma sementara, tapi akhirat selamanya. Walaupun sains ujung-ujungnya nggak bisa ngejelasin banyak hal, tapi peradaban yang kita punya, kayak obat-obatan untuk penyakit, masalah krisis energi, atau masalah perubahan iklim, itu semua kita bisa selesaikan ya pakai sains. Kita belajar, kita catat, kita hitung, ya tetap pakai ilmu kan, yang secara akumulatif diturunkan ke kita dari generasi ke generasi. Sains itu tetap adalah produk dari proses berpikir kita untuk meraba sesuatu yang tidak terjelaskan atau belum terjelaskan sebelumnya. Nah, sesuatu yang tidak terjelaskan atau belum terjelaskan itu adalah hal yang kita sebut dengan mistik. Ya, walaupun nggak menampik, ada juga orang-orang modern yang mau gimana pun kita jelasin, kekeh aja mereka mah. Pakai logika mistika sebagai landasan dasar berpikir. Dan bukan berarti juga belajar agama itu jadi nggak penting. Dan bukan berarti juga kita nggak boleh pakai interpretasi. Karena agama atau spiritualisme apapun, dengan segala interpretasinya, juga menyelamatkan kita dari batas mentok logika yang secara kapabilitas mungkin belum sanggup kita raba. Apakah doktrin agama itu sejatinya harus gugur ketika sains sudah bisa menjelaskan secara konkret, sudah diuji coba secara ilmiah, yang akhirnya ketika kita menemukan jawaban atas sesuatu itu tidak sesuai dengan interpretasi yang selama ini udah terlanjur menjadi doktrin yang kita percaya, sebenarnya nggak masalah sih untuk doktrin itu jadi gugur. Sesimpel, oh ternyata dugaan kita atau tafsiran kita selama ini itu keliru ternyata. Ada fakta yang kita temukan yang orang di zaman dulu itu belum tahu. Ternyata begini loh penjelasannya. Dengan kayak gitu juga nggak jadi membatalkan kepercayaan kita kan. Cuma sekedar cara bernalar kita aja yang berubah. Karena kita punya informasi yang lebih mendekati secara probabilitas untuk sebuah jawaban atas kebenaran. That's it. Tiba-tiba bahasa Inggris aja. Kalau kata papi ai sih, makan itu ya jangan dihemat. Ke distraksi nih, maaf. Kita bahas pakai contoh aja deh biar gampang. Kayak misalkan dari teks agama kita tahu dan belajar soal Nabi Musa yang dulu pernah membelah laut misalkan. Dan itu merupakan sebuah mukjizat yang Tuhan kehendaki lewat perantara Nabi Musa. Dan sebagai orang beriman ya kita percaya sama hal tersebut. Tapi apakah interpretasi kita itu harus berhenti sampai di batas kita menganggap itu adalah sebuah kejadian anomali yang bersifat mistis? Padahal sebenarnya nggak harus kayak gitu. Misalkan di kitab Taurat, di Keluaran ayat ke-21, bunyinya kan gini. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah laut itu. Ya, di situ kita memahami bahwa itu adalah mukjizat yang ajaib, yang pada masanya interpretasi mistik menjadi sandaran atas iman kita untuk percaya. Tapi kalau kita berusaha untuk meraba, kita tuh bisa menemukan. Dan beneran ada penelitiannya di tahun 60-an, banyak peneliti ahli geologi dan oseanografi itu menemukan bahwa Laut Merah terbentuk karena lempeng Afrika dan lempeng Arab itu terbelah dan saling menjauh. Dan itu terjadi secara dinamis selama jutaan tahun. Terus di tahun 1992, Dr. Nathan Paldor dari Hebrew University meneliti bahwa angin yang sangat kencang dan bertiup dari arah yang tepat dapat mendorong air di permukaan dangkal sehingga surut dalam waktu singkat. Dan fenomena itu juga terjadi di Teluk Suez, tempat di mana Musa dan rombongan Bani Israel dulu pernah berkemah. Di sana memang ditemukan ada fenomena bahwa air bisa surut dalam waktu singkat dan membentuk dataran kering. Di tahun 2010, ada peneliti namanya Carl Drew dari National Center for Atmospheric Research, disingkat NCIR,
itu mempublikasikan pemodelan komputer dinamika fluida yang menunjukkan bahwa angin timur berkecepatan 100 km per jam yang bertiup semalaman mampu membelah perairan di Laguna Utara Mesir, yang memungkinkan seseorang untuk menyeberang sebelum airnya kembali dengan cepat. Nah, masih ingat gak tadi teman-teman di Taurat yang ditulis 3400 tahun yang lalu di kitab Keluaran ayat 21 tadi, tulisannya kan Tuhan semalam-malaman menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras dan laut pun terbelah. Di 2010 kita bisa secara logis mengetahui kenapa fenomena itu bisa terjadi. Sebelum itu ya kita meraba-raba pakai interpretasi mistis. Coba teman-teman cari aja sendiri, ada penelitiannya, ada jurnalnya. Apakah fakta-fakta ilmiah tersebut itu jadi merubah isi kitabnya atau keimanan kita? Enggak kan? Cuma cara nalar kita yang berubah. Malahan itu jadi bukti yang semakin menguatkan untuk kita lebih beriman. Udah nggak magic-magican lagi. Deddy Kobuser kalau dia disuruh ngejelasin gimana cara membengkokkan sendok pakai kekuatan mental, ya nggak jadi pesulap dia jadi ilmuwan. Tapi kalau di antara teman-teman yang nonton ada yang mau menggandakan uang misalkan, itu boleh juga sih kontak Instagramnya ada Acal Anak Ayam, ada di bio. Pada akhirnya, sains walaupun ada ujungnya saat ini, tapi mungkin aja suatu hari nanti ada perkembangan baru yang mendobrak batas tersebut. Kalau kita nanti nemu fakta-fakta baru, punya teknologi baru, bisa aja yang tadinya dikategorikan ke hal-hal yang tidak terjelaskan di ranah mistik, bisa jadi nggak mistik lagi. Kayak misalkan di fisika, ada misteri yang sulit terjelaskan, kayak The Big Bang Theory. Sains bisa melacak sejarah alam semesta hingga kepecahan detik setelah Big Bang. Apa tuh Big Bang? Boyband Korea. Ya kali nggak tahu, kalau secara detail mah kepanjangan ya dijelasin. Cari sendirilah. Intinya alam semesta itu diduga bermula dari suatu ledakan besar yang maha dahsyat karena pola planet-planet dan tata surya itu seperti bermula dari satu titik tunggal dan terus mengembang. Tapi yang memicu ledakan tersebut itu apa? Dan sebelum itu tuh ada apa? Apa yang ada sebelum ruang dan waktu itu tercipta? Paling jauh kita mungkin cuma bisa menduga-duga soal ketiadaan total. Terus dari ketiadaan itu kok bisa ada ledakan? Bingung kan kita? Makanya sekarang kan kita tahu kalau misalkan dulu ketika Kopernikus bilang bahwa matahari itu adalah pusat dan kita mengelilingi matahari sebagai porosnya, sekarang kita tahu sebenarnya matahari juga kan itu bergerak, yang diikuti planet-planet yang mengekor seperti komet yang mengikuti induknya, nggak statis diem di tempat. Ya, atau contoh lain lah, masih di fisika juga, ada yang namanya materi gelap, dark matters, dan energi gelap, dark energy. Kayak bintang, planet, galaksi yang bisa kita lihat itu hanya menyusun 5% dari keseluruhan alam semesta kita. Sisanya 95% itu adalah materi gelap dan energi gelap. Kita tahu itu ada karena efek gravitasi. Tapi kita tuh nggak tahu wujudnya gelap tuh apa. Sejauh ini yang aku terima aja gelap itu adalah keadaan di mana cahaya itu nggak ada di situ. Dan sejauh ini juga yang kita tahu kalau cuma Kurohige yang bisa pakai kegelapan untuk menetralisir kekuatan buah iblis lain. Kalau cahaya kita itu tahu ada wujudnya, ada materinya. Bahkan di penelitian terbaru yang pernah kita bahas, cahaya itu kan pernah difoto. Nama materinya itu foton. Dan sejauh ini itu menjadi benda dengan pergerakan tercepat yang kita tahu. Nah, cahaya itu Kizaru. Dibahas jangan. Janganlah, nanti bingung yang nggak nonton One Piece. Tapi ada yang lebih cepat, teman-teman. Dan di fisika juga ada yang namanya paradoks kuantum. Apa tuh? Apakah kompor kuantum? Bukan. Quantum entanglement. Tepatnya itu adalah dua partikel subatomik yang bisa terikat secara instan. Bahkan jika dipisahkan oleh jarak miliaran tahun cahaya. Jika partikel A berubah, maka di saat yang sama partikel B itu juga berubah secara instan, melampaui kecepatan cahaya.
Orang yang paling jenius yang kita tahu yang namanya Albert Einstein sampai frustasi dan bingung dengan hal ini. Yang pada zamannya dia hidup gak ada Aldi Taher yang bisa bilang ke dia, nanti Pak, kalau udah gak bingung mah, kalau udah di surga. Albert Einstein nyebut hal ini dengan sebutan spooky action at a distance, aksi menyeramkan dari jarak jauh. Kenapa dia nyebutnya begitu? Karena ini tuh kayak nabrak hukum fisika klasik. Di biologi ada juga hal-hal yang tidak terjelaskan. Kayak kita tahu otak kita itu terbuat dari atom, air, jaringan lemak, dan sinyal listrik. Tapi gimana caranya sekumpulan materi biologis yang mati ini bisa menciptakan kesadaran kayak yang terjadi pada kita sekarang? Apakah dalam pandangan agama ini merupakan yang disebut dengan nyawa atau roh yang Tuhan kasih? Tapi di sains bingung kita, kok bisa? Dan gila banget. Di matematika ada juga, sejauh mana yang kita tahu, matematika itu kan menggunakan logika untuk merumuskan sesuatu. Tapi kok ada yang namanya keterbatasan logika manusia? The Incompleteness Theorem. Kurt Gödel, seorang matematikawan, membuktikan bahwa dalam sistem matematik dan logika apapun yang kita buat, selalu akan ada kebenaran yang tidak akan pernah kita bisa buktikan. Manusia itu memiliki batas mutlak. Ada hal yang benar, tapi mustahil untuk dicapai dengan menggunakan rumus matematika. Angka berapapun, kalau kita bagi dengan 0, hasilnya selalu tidak terdefinisi. Atau kayak angka pangkat genap dari bilangan negatif, kalau dihitung secara real itu nggak ada hasilnya. Walaupun belakangan ada solusi dari para ilmuwan jenius matematika yang menggunakan angka imajiner. Tapi kan angka imajiner itu jadi kayak interpretasi mistik di dunia matematik yang katanya paling logika. Aneh kan? Di psikologi ada juga hal-hal yang nggak bisa dijelasin, apalagi kalau seputar emosi yang kompleks, kayak rasa rindu, rasa cinta, dan rasa hampa. Paling kalau mau dijelasin juga, itu secara ilmiah mungkin dari neuroscience kali ya. Ya itu mah cuma aktivitas zat kimia dan hormon aja yang ada di dalam otak, atau dijelasin lewat interpretasi psikologis. Tapi jadinya kayak nggak konkret gitu, dan maknanya jadi luas banget. Terus kayak pengalaman spiritual yang transenden. Kenapa kok kita merasa damai ketika sedang bermeditasi? Kenapa kok ada perasaan bahwa kita seolah-olah sedang terhubung dengan alam semesta? Tapi tetap aja, kok bisa? Paling kita balik lagi ke konsep keketuhanan. Entah itu kita sebut sebagai hidayah atau kita pahami sebagai roh kudus, macem-macem lah. Dan kenapa kesadaran kita itu terhubung dengan ingatan? Kok bisa kita ingat sesuatu karena terpicu aroma atau rasa tertentu? Ngejelasin itu secara konkret masih bingung kita. Makanya banyak timbul interpretasi-interpretasi bahkan di dalam sains, kayak teori-teori biosentrisme misalkan. Terus kalau kita balik lagi ke fisika, tapi fisika kuantum. Ternyata fisika kuantum dan mistisme kuno itu kayak ngomongin hal yang sama, bahwa realitas yang kita pijak hari ini sesungguhnya adalah sebuah ilusi. Pada skala subatomik terkecil, ruang hampa sebenarnya itu dipenuhi dengan gejolak energi ekstrim, di mana partikel dan antipartikel virtual terus-menerus muncul dan lenyap dari ketiadaan. Ini kita pernah bahas di konten yang mana gitu, tentang quark, tentang busa kuantum. Ya, nggak yakin juga banyak yang tertarik. Kalau di filsafat, ada nggak? Nggak usah kita bahas lah ya. Terlalu abstrak, nanti gelo. Belum lagi ada hal-hal yang nggak bisa kita indra. Jadi kayak kita tuh emang hidup dipenuhi dan dikelilingi oleh ketidakjelasan, tapi kita selalu mencari penjelasan. Kayak temen-temen mencari kejelasan status sama si doi. Udah kali ya, segitu dulu. Kepanjangan. Kalau ada yang nonton sampai habis, hebat sih, kuat. Ya udah cari dulu konten hiburan lagi, Gih.